Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Utahayan. Kali ini kita mau bicara peta politik yang semakin lucu ya, menjelang pemilu 2024 dan menjelang penetapan dan pendaftaran capres pada Oktober 2023. Saat ini hanya satu capres yang telah memenuhi syarat disebut sebagai capres karena sudah mengantongi tiket dan memenuhi persyaratan yang diatur di dalam undang-undang, yaitu Mas Ganjar Pranowo, karena saat ini beliau telah didukung PD Perjuangan dan juga oleh P3 dan beberapa partai kecil sehingga suaranya sudah memenuhi. Maka Ganjar Pranowo saat ini akan menjadi kandidat yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 nanti. Tinggal mencari wakilnya siapa. Yang kedua, Anies Baswedan. Koalisi tiga partai ini sangat rapuh terlihat. Berkali-kali bertemu, berkali-kali menandatangan komitmen, berkali-kali menandatangan kesepakatan, tapi sampai hari ini tidak pernah deklarasi bersama secara resmi bahwa Anies Baswedan adalah capres yang akan diusung. Maka koalisi ini potensial akan sangat bubar. Bahkan saya melihat koalisi ini akan bubar pada waktunya nanti karena tidak mencapai kesepakatan yang sangat penting, yaitu posisi cawapres. Demokrat tentu mengincar kursi ini karena mereka akan rugi jika mendukung Anies Baswedan sementara kadernya tidak ada di dalam pasangan yang terdaftar. Maka suara Demokrat bakal berpotensi hancur dan bisa saja tidak lolos pada 2024 nanti ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen threshold. Inilah ketakutan Partai Demokrat, maka dia harus memaksakan kadernya untuk ikut di dalam kontestasi supaya mendapat suara dari masyarakat nanti sebagai efek elektoral. Nah, yang kita lihat sekarang, berkali-kali PKS, Nasdem mengusulkan nama lain, bahkan belum pernah mengusulkan nama AHY. Inilah menariknya, sementara AHY sangat ingin untuk menduduki kursi itu. Disitulah nanti penyebabnya koalisi ini akan bubar, tidak mencapai kesepakatan. Ya, jadi saran saya kepada rekan-rekan relawan Anies, saat ini lebih bagus mempersiapkan langkah kabur kemana akan melangkah nanti ketika Anies Baswedan dinyatakan tidak ikut sebagai peserta Pilpres karena koalisinya bubar. Memang sangat rapuh. Kalaupun bisa terjadi, itu hanya akan menjadi perkawinan paksa. Siapa yang akan menghadiri pernikahan paksa? Tentu tamu akan enggan menghadirinya. Itu gambarannya. Yang ketiga, Pak Prabowo. Pak Prabowo ini memiliki elektabilitas tinggi, bersaing terus dengan Mas Ganjar. Namun sampai sekarang bahwa koalisi yang konkret antara Partai Gerindra dengan partai lain yang akan mengusung Pak Prabowo juga belum terbentuk. Koalisi Indonesia Baru (KIB) sampai saat ini ancang-ancangnya tidak terlihat. Semua partai tampak terlihat punya kepentingan masing-masing. P3 telah bergeser ke Ganjar. Dalam waktu dekat PAN juga mungkin akan bergeser ke Ganjar dan deklarasi. Nah, bagaimana dengan Golkar? Bagaimana dengan PKB? Ya, saya melihat bahwa potensi partai ini juga akan bergeser ke Mas Ganjar, tetapi kita tidak tahu seperti apa. Keputusan ada di Golkar, keputusan ada di PKB. PKB mungkin akan bersama Gerindra kalau Cak Imin yang menjadi pendamping Pak Prabowo dalam Pilpres. Ini agak mirip sedikit dengan koalisinya Anies. Ada kepentingan dari teman berkoalisi yang harus diakomodir, tetapi sulit untuk diakomodir karena tidak mempengaruhi elektabilitas. Nah, disinilah dilemanya. Kita akan melihat nanti. Dari monolog ini saya hanya mau menegaskan satu hal, bahwa 2024 tampaknya Pilpres hanya akan diikuti dua pasang, Ganjar dan Prabowo. Sementara Anies Baswedan selamat jalan dan hanya akan menjadi pembantu dalam salah satu kandidat ini. Mungkin menjadi tim pemenangan atau apa, tetapi cawapres pun tidak. Mohon maaf ya, Nis, saya bukan mau merendahkan, tapi memang kamu belum jadi apa-apa di Republik ini untuk menjadi salah satu kontestan pada Pilpres. Salam dari saya, Ferdinand Utahayan.